beberapa kali korban kita tembak lututnya, ya kita nggak tahu keadaannya. Mudah-mudahan suatu saat di akhirat nggak nuntut saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa dalam channel Thoriquna Prison. Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol santai dengan seorang ya mantan narapidana yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau telah menapaki jalan hijrahnya gitu kan. Beliau adalah Ustadz Ali Mansur. Untuk itu kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, semoga antum juga sehat. Alhamdulillah. Sama-sama. Ini Ustadz, rencana kita hari ini kita akan ngobrol tentang kondisi antum gitu kan. Dari sebelum antum hijrah, antum bisa ceritakan nanti sampai mudah-mudahan para pemirsa channel podcast Thoriquna ini bisa mengambil ibroh dari perjalanan antum itu Ustaz. Insyaallah. Ya pemirsa, nanti kita akan bicarakan langsung dengan beliau bagaimana proses beliau perjalanan sebelum hijrah beliau. Begini Ustaz, Ana tahu kabar antum itu kan dari ikhwan gitu kan, bagaimana proses antum hijrah dan dari awal mulanya yang kalau kita boleh bilang itu antum berada di lubang hitam ya, jalan hitam gitu kan, sampai antum berada dalam tahanan gitu kan. Itu bisa diceritakan dari awal antum bisa masuk ke penjara gitu Ustaz. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan sampai detik ini Allah mengampuni dosa-dosa saya terdahulu tadi. Amin. Gitu. Jadi kalau ingat masa jahiliyah dulu yang sebut antum tadi lubang hitam, antara sedih dan senang gitu. Sedihnya dulu ya sedih banget ya karena benar-benar dalam keadaan yang sangat menyedihkan gitu. Senangnya yaitu titik hijrah ana lah gitu, sampai sekarang alhamdulillah bisa berdakwah di penjara-penjara gitu. Itu proses antum bisa berada di titik hitam ya kalau kita bisa bilang betul. Tuh seperti apa tuh? Apa faktor lingkungan kah, faktor keluarga kah atau apa gitu? Ini Bapak antum seperti itu. Ya, yang terutama faktor lingkungan tadi. Saya terlahir dari bapak dan ibu yang alhamdulillah secara ibadah juga bagus ya. Bapak di kampung juga suka menjadi bilal gitu. Kemudian Ana juga seperti anak normal biasa sampai SMP itu Ana masih ngaji yang tuturutan zaman dulu tuh zaman turutan, ngaji rajin, kobong juga gitu kan, kobong juga normal seperti biasa. Malahan SMP ini lumayan saya beasiswa terus nih, sampai menjadi ketua OSIS lah di SMP yang nggak bisa saya sebut ini gitu kan. Alhamdulillah. Nah, titik baliknya dari SMA saya SMA ke Jakarta dari Ciawi saya ke Jakarta. Sekolah menengah kejuruan, disitulah zaman-zaman tahun 94 ini saya rasa itu masa peralihan Jakarta tuh memang terkenal rawan. STM itu tahun berapa kira-kira? STM saya tahun 94. STM tuh ya Ustaz? Ya, zaman-zaman tawuran masa itu. Nah itu dia. Jadi memang kondisi tawuran yang masif pada saat itu terjadi di Jakarta. Malahan sampai terjadi orang yang disabet mulai celurit di depan mata saya. Dengan kondisi sekolah waktu itu menjadikan karakter saya harus bisa bertahan dan keras. Jadi yang dulunya saya anak biasa-biasa saja, di Jakarta itu menjadi anak yang memang harus bertahan gitu. Karena saya bukan orang Jakarta yang tinggal di sana. Jadi saya orang yang bolak-balik Bogor. Awalnya kaget ketika masuk STM itu? Ya kaget juga gitu kan. Tiap hari naik mobil mikrolet, tawuran, orang yang dicelurit, yang disabet. Nah itu yang menyebabkan saya menjadi orang yang harus bertahan, survive gitu kan. Dalam arti survive-nya ya survive secara negatif ya. Nah disitulah tumbuh saya menjadi seorang pemuda lah yang pemberani gitu ya. Jadi ya suka tawuran juga, kemudian suka berantem juga gitu, mulai pakai senjata tajam gitu di Jakarta lah.
Kemudian setelah lulus, saya tetap di Jakarta, bergaul dengan teman-teman yang memang kata Ustaz tadi, apakah lingkungan, keluar lingkungan dan Lingkungan ya. lingkungan pada saat itu memang ya transisi ya. Pas mau 98 itu kan lulus Iya. saya mulai terjadi ekonomi yang sangat ini ya. Era reformasi itu ya. Masih di satu sisi saya kepada orang tua ini nggak mau malu nih, sudah SMA saya harus mandiri. Akhirnya saya tinggal di Jakarta tanpa uang, tanpa apa. Ya, kemudian bergaul ya dengan orang yang suka mencuri, merampok gitu kan. Akhirnya sampailah saya kepada dikenalkan sama komplotan yang suka bagian pencurian mobil-mobil mewah, terutama operasinya daerah Roxy, Sawah Besar gitu kan. Nah, di situ saya merasa nyaman gitu. Jadi awal ketika lulus kuliah, lulus SMA gitu ya. Langsung antum terlibat di dalam kelompok kriminal. Kelompok kriminal. Karena ya itu biasa untuk bertahan hidup ya awalnya. Karena memang niatnya sebenarnya baik, nggak pingin tinggal dengan orang tua lagi gitu. Mandiri lah ya. Iya, mandiri. Hanya memang yang menerima saya waktu itu ya orang-orang begitulah gitu. Akhirnya saya terlibat beberapa penggelapan mobil, terutama yang terakhir masuk penjara karena perampokan bersenjata di daerah Sawah Besar gitu. Ya akhirnya ya masuk. Jadi pas masuk ke LP itu kasusnya pencurian mobil tadi? Iya, 365. Perampokan, kalau 365 itu perampokan, pencurian disertai dengan kekerasan senjata gitu kan. Itu ada korban jiwa atau gimana? Ya, makanya tadi saya dari awal adalah meminta ampun kepada Allah. Ya namanya orang kena tembak tapi memang grup kita dulu tidak boleh membunuh. Ya hanya melumpuhkan misalnya. Ya beberapa kali korban kita tembak lututnya, ya kita nggak tahu keadaannya, mudah-mudahan suatu saat di akhirat nggak nuntut saya lah gitu. Makanya saya isi dengan mewakafkan diri untuk dakwah. Terus semoga dosa-dosa saya minimal draw lah. jadi nggak banyak dosanya gitu. Jadi minimal kosong-kosong lah gitu maksudnya. Jadi orang yang lebih baik gitu. Ya disitulah saya merasakan di penjara di Tangerang, lapas kelas pemuda Tangerang yang daerah Tangerang. Di situ. Akhirnya ya disitulah Allah mulai berjalan. Oh, di proses penjara itu? Ya, karena di penjara itu ada namanya pesantren. Jadi kalau di lapas pemuda Tangerang itu ada pesantren blok A, saya pesantren blok C gitu. Jadi saya masuk ke blok C, akhirnya disitulah saya mulai dapat pelajaran-pelajaran tuh. Kalau saya boleh tahu penjara ini berapa kali setelah itu masuk? Saya 4 kali. Masya Allah. Kasusnya dengan kasus yang beda-beda tuh. Kasusnya berbeda. Tapi ketika memulai proses hijrah tersebut di fase yang mana nih, Ustaz? Antara 1, 2 atau keempat? Fase yang kedua sebetulnya. Fase yang kedua. Jadi yang selanjutnya adalah merasakan yang 2 masuk penjara itu fase fitnah. Jadi Allah menguji saya. Di fase kedua ini ya, fase kedua itu. Jadi di penjara Tangerang itu ternyata ya disitulah dengan blok santri, namanya blok santri itu kita mulai belajar tuh yang namanya sholat, terus ilmu Al-Quran berupa tajwidnya. Kita juga kalau di kamar itu gantian muhadharah ya, jadi belajar ceramah. Ada juga perlombaan-perlombaan namanya Porsenap, pekan olahraga seni antar napi. Jadi ada juga tuh perlombaan aja, dakwah apa gitu. Nah disitulah saya mulai terbiasa berbicara dakwah. Alhamdulillah sudah bisa ilmu tajwid juga gitu. Jadi dan itu Allah mulai mendekat tuh, mulai mendekat ke saya. Akhirnya ya sedikit-sedikit saya tahu lah ilmu agama Islam. Tapi setelah itu balik lagi ketika keluar? Ketika keluar, karena saya termasuk berprestasi di Tangerang itu, kemudian saya dipindahkan ke lapas pemuda, ke lapas dewasa Tangerang. Dari pemuda ke dewasa gitu. Dewasa. Nah karena kelas dewasa ini kelas 1, jadi lapas kalau kelas 1 tuh lebih lengkap. Nah disitulah saya menemukan murabi saya yang hebat gitu. Murabi dari segi apa nih? Murabinya ya guru-gurunya dari segi ilmu. Guru ngaji atau? Dulu karena di dalamnya itu hebat-hebat. Ada dulu dirjennya Jam Sostek. Terus beberapa orang yang memang ulama. Dulu kan Menteri Agama juga Said Agil. Oh iya. Itu senior saya tuh di lapas kelas. Pernah masuk juga. Ya, sampai Menteri Agama pun di situ dan pejabat-pejabat Kemenak juga banyak di situ. Dan disitulah saya mulai belajar banyak ilmu di sana. Kemudian ada murabi saya yang kebetulan dia adik salah satu ketua partai di situ. Dan beliau orang yang sangat pintar. Jadi kayak kalau di penjara tuh ada muftinya, Tat. Oh gitu. Jadi kalau kita misalnya mulai tarawih
mulai apa gitu, tarawih mulai apa, dia yang jadi muftinya, yang menentukan waktu sama apanya. Oh, hilalnya gitu ya, menentukan hilalnya Ramadan. apa di situ. Nah, akhirnya banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Itu dan fase proses penjara kedua. Dan itulah karakter saya dibentuk di situ. Jadi karakter saya dulu, guru saya itu mengajarkan bahwa kita harus jemput bola. Jadi kalau saya sakit nih, kalau sakit beliau yang datang ke tempat saya. Dan sampai sekarang itu yang menjadikan karakter saya. Itu cara berbicara, gestur tubuh, cara dakwah, itu diajarkan, alhamdulillah saya dapat di lapas kelas dewasa Tangerang. Nanti ketika antum keluar bisa masuk penjara lagi, prosesnya apa lagi? Nah, apa kembali lagi gitu? Makanya beda kasus. Allah mungkin menguji saya. Akhirnya saya sempat 1 tahun menghilang, istirahat, kemudian ditariklah seorang ustadz besar sebetulnya di pesantrennya. Nah di situ ternyata dapat ujian lagi. Saya berantem dengan anaknya ustadz itu sampai ya bonyok-bonyok lah ya. Saya kena pasal juga itu jadinya. 351 penganiayaan masuk lagi dan itu nggak saya nyangka gitu. Nah fase yang kedua ini bukan saya berhijrah, malahan saya mengajarkan ke napi yang di lapas. Udah mulai proses mengajar karena kan sudah pengalaman dari dua lapas ini di lapas selanjutnya. Jadi saya disitulah mulai mengajar, lapas ketiga, lapas kelas 2A Bogor, Paledang. Paledang. Di situ saya dijadikan pengajar karena lebih berpengalaman kan. Nah di situ pelajaran yang saya dapat adalah menguasai medan. Bagaimana caranya murid itu suka sama kita gitu. Nah disitulah mulai proses mengajar. Nah kemudian karena saya berprestasi, saya dipindahkan lagi ke lapas kelas 3B dulu Gunung Sindur. Dan saya adalah kakak tertua di lapas Gunung Sindur. Jadi napi angkatan pertama. Jadi kalau secara bercandanya yang lain harus kakak pertama sama saya, hormat. Jadi senioritas itu penting lah gitu. Jadi yang saya rasakan bahwa dan teman-teman ratusan itu banyak yang hijrah di penjara. Kemudian tidak terhitung ratusan orang selama hampir 12 tahun ini berbondong-bondong masuk muslim jadi yang napi yang dulu non muslim itu yang saya rasakan masuk muslim. Jadi hidayah tuh sebenarnya sangat dekat gitu di penjara itu. Makanya sampai sekarang saya niatkan mewakafkan diri ini untuk dakwah di penjara karena nikmat. Sebelum dakwah penjara nih Sat. Fase keempat dulu kita bahas. Kasusnya apa lagi tuh? Beda kasus lagi? Ya sama, berantem juga. Ya biasa sumbu pendek. Oh tapi belum bisa kontrol emosi masih. Iya, belum kontrol emosi, Dan sudah bebas di penjara, nggak di penjara pun emosi masih sumbu pendek. Biasa sumbu pendek. Hanya memang kita dalam proses belajar terus. Akhirnya karena punya anak juga, punya istri juga, akhirnya emosi agak turun. Semakin dewasa. Gitu. Nah, setelah keluar dari fase keempat ini, aktivitas antum apa nih sekarang? Dulu sempat saya jadi karena memang punya guru yang baik di penjara, jadi Ali lu jangan kembali lagi ke dunia hitam. Lebih baik mati dalam keadaan kelaparan. Akhirnya setelah fase keempat itu saya nggak langsung dakwah Jadi saya sempat jadi tukang pulung sampah yang pakai gerobak di Cibinong, di Ciriung Mekar, sempat juga saya dagang cireng di SD Pabuaran Cibinong. Jadi tukang pijit apa aja. Tapi disitulah mulai saya fase menurunkan emosi, mencari duit halal di situ Alhamdulillah di situ. Nah dulu juga alhamdulillah sudah ditawari ngajar juga di lapas Paledang. Udah langsung diajar, langsung ditawarkan ngajar tuh. Dulu kalau dagang cireng untung hanya 50.000 paling besar. Nah 20.000 itu saya untuk ongkos ngajar tuh. Ya gitu. Padahal udah punya istri, udah punya anak juga alhamdulillah gitu. Tapi itulah nikmat yang saya rasakan selama ini gitu, bisa mengajar, bisa cari uang halal gitu ya. Ini proses antum ngajar di lapas ya, itu awalnya seperti apa? Penawaran itu dari siapa? Penawaran dari pihak lapasnya. Pihak lapas itu karena udah kenal sama antum sebelumnya. Betul. Dan yang tadi saya terlewat, jadi ada program dulu dari Dompet Dua Apa adalah pelatihan dai lapas nasional. Di LP. Jadi dipilih 20 orang napi yang sudah mempunyai kemampuan lebih, misalnya sudah bisa berbicara depan umum, kemudian dihormati juga.
kemudian punya kemampuan agama lain, diseleksi 20 orang sama dompet duafa, kita dilatih selama 3 bulan. 3 bulan ilmu retorika dakwah, pengenalan hadis-hadis dasar dan lainnya. Akhirnya kita ada wisuda dan saya adalah lulusan terbaik dompet duafa angkatan pertama. Pertama juga. Iya, makanya katanya sih masih aset dompet duafa lah gitu karena lulusan terbaik. Nah, disitulah memang nikmatnya dakwah gitu karena di lapas itu mereka secara psikologis gimana sih kalau kita mentok pasti ingatnya Allah gitu. Siapapun yang di luar kalau udah kena musibah pasti mentoknya Allah. Nah di lapas pun begitu, mereka nggak bisa kemana-mana dan itu saya rasakan nikmat dakwah di situ. Bisa antum ambil jadi mereka. Kemudian karena saya bekas napi dan senior jadi akhirnya lebih gampang. Udah tahu lah karakter mereka kan seperti kalau bahasa psikologisnya teman sebaya. Jadi mereka lebih hormat dan lebih menerima lah gitu. Karena antum awalnya dari napi. Kalau dai di luar mantan itu, apakah penerimaannya sama Ustaz ketika berdakwah di sana? Beda, Dad. Jadi saya sudah merasakan bahwa makanya perbedaan dai lapas dan dai-dai yang luar itu di lapas itu kompleks sekali. Jadi ilmu agama itu nomor berapanya nanti gitu. Yang penting kita harus bisa mendekati secara psikologis dulu. Memang sampai saat ini kalau napi itu masih ngentengin. Jadi kalau ada ustadz belum pernah di penjara suka celetuknya gini, lu belum pernah ngerasain di dalam gitu. Dan ini ya wajar, mereka kan maklum ya orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang juga yang kata ustadz lubang hitam semua. Jadi wajar kalau ada ini gitu. Anak jalanan. Jadi memang dai lapas itu, yang dai mengajar di lapas itu lebih efektif apabila memang dia sudah pernah masuk. Karena senioritas, kemudian psikologis itu harus benar-benar menguasai gitu. Tidak mudah untuk mengajak mereka hijrah gitu. Kalau tidak merasakan dulu gitu. Ini perjalanan antum dakwah di lapas udah tahun berapa saat ini, Ustaz? Saya pas ini 2010 sudah mulai. Ya, jadi 10 tahun ya. 10 tahunan. 2010. Itu dari mantan-mantan binaan antum, apakah ada yang ikut antum sampai sekarang nih? Alumni penjara gitu? Alhamdulillah. Atau bikin kelompok atau gimana nih? Iya, bikin kelompok. Ada juga komunitas. Kalau di WA itu alumni Gunung Sindur, alumni Paledang. Masih berjalan tuh sekarang? Masih berjalan. Dan memang sebagian murid-murid saya sudah ada yang sebagai sudah jadi imam, sudah jadi guru ngaji, banyak sebetulnya. Hanya memang tidak dipublis gitu, dan mereka juga masih tidak mau dipublis karena kehormatan keluarga. Gitu, ya kalau saya sih cuek-cuek aja kan. Sebenarnya bagus kita angkat kan gimana bisa berubah gitu kan, total dari mantan napi jadi dai kan luar biasa kalau kita bisa angkat di sini kan. Iya, betul. Menimbulkan motivasi buat teman-teman yang tidak terpuruk gitu kan ketika di penjara nanti. Betul. Ini Ustaz, untuk pengantar terakhir Ustaz, apa yang antum bisa sampaikan kepada para pemirsa channel Thariquna Present ini Ustaz, motivasi yang awalnya masih bergelut di dunia hitam, pesan-pesan antum seperti apa agar tidak terjadi seperti yang antum alami ini ya? Yang pertama untuk orang di dunia luar, di luar yang bukan napi lah, saya sih sangat berharap sebetulnya, bahwa dukunglah gitu pendidikan ilmu Islam di lapas. Jadi sistemnya mereka tuh ingin sekali belajar apa aja seperti gelas kosong. Hanya memang kita sebagai orang luar, dai-dai luar tuh harus jemput bola, harus jemput bola. Sebenarnya setiap lapas itu bahagia kok kalau ada lembaga yang masuk, sangat mengharapkan mereka. Jadi memang harus ada aktif dari lembaga luar untuk mengisi pendidikan di lapas, terutama Islam. Karena memang keberhasilan pendidikan di lapas itu 3 unsur. Satu adalah napinya sendiri, kedua adalah staf pekerjaannya dari Dirjen Pas, ketiga adalah umum. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 7. Jadi kalau misalnya orang umum tidak terlibat dengan pendidikan agama Islam di ini, maka akan gagal gitu. Jadi saya sangat berharap kepada lembaga-lembaga luar, terutama Thariquna, jangan lepaskan kami lah gitu. Jangan lepaskan kami karena memang teman-teman sekarang itu hampir 150.000 napi seluruh Indonesia, taruh 90% itu muslim. Nah itu adalah ladang dakwah buat kita, dan mereka mengharapkan guru yang memang mau ikhlas gitu. Jadi menurut antum proses keberhasilan mereka bisa kembali ke jalan yang lurus itu, kalau kita bisa katakan adalah dakwah Islam di dalam. Dakwah Islam di dalam yang didukung orang luar gitu. Kalau kita sebagai napi itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi
lapas itu tertutup juga. Jadi kalau ada lembaga-lembaga Islam yang tertarik tuh nggak apa-apa. Silaturahim ke lapas, saya akan ngajar materi ini gitu. Itu sebenarnya yang sangat diharapkan dari masyarakat luas. Bisa kita tawarkan langsung ke sana. Betul. Dan itu akan, kalau dari statistik itu bisa menaikkan statistik keberhasilan pembinaan, terutama pembinaan rohani Islam. Jadi dulu contohnya saya kasih contoh Lapas Paledang zaman saya awal itu hanya ada 3 lembaga. Kalau sekarang itu padat, minggu sampai minggu padat, dan itu kualitasnya lebih bagus. Jadi banyak lembaga yang masuk ke dalam. Banyak dari misalnya dari One Day One Juice, Hasmi dan lain-lain itu, jadi sekarang penuh. Nah itu kualitasnya beda lagi, jadi lebih bagus sekarang. Jadi kemungkinan besar mereka akan berubah Ustaz ya. Akan berubah, ya. Dan itu salah satu harus belajar psikologis juga. Jadi kita jangan menanamkan dulu langsung pengajaran, tapi dekati psikologisnya dulu. Insya Allah mereka kebanyakan stigma masyarakat nih, penjahat nih, sampah masyarakat. Enggak juga, Tad. Mereka juga mellow juga gitu. Mereka juga manusia. Manusia, betul, Tad. Iya, kira-kira ini cukup kita sampaikan di sini dulu ya. Insya Allah kita ke depannya akan membahas program beliau ya, dengan rekan beliau, insya Allah program dakwah lapas. Nanti beliau akan cerita di sini juga, insya Allah ke depannya, kita episode berikutnya. Insya Allah kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.